Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali melalui Yakum Fellowship hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Seperti yang sudah kita lalui bersama bahwa Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita persiapkan hati untuk masuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami senantiasa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, kami bersyukur untuk setiap kesehatan, kekuatan, bahkan orang-orang sekeliling kami yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami hendak memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau diisi dengan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata solusi, apa yang kira-kira ada dalam pemikiran kita? Atau apa yang ada di dalam bayangan kita? Tentu ketika kita mendengar kata solusi, yang ada dalam pikiran kita adalah solusi itu ada untuk orang-orang yang selalu mengalami masalah. Solusi itu ada untuk setiap orang yang mencari bagaimana caranya memecahkan masalah yang dihadapinya. Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing, sebelum saya merantau atau ketika saya masih tinggal bersama dengan orang tua saya setiap momen Natal maupun Paskah itu selalu mendapatkan diakonia dari gereja. Diakonia berupa materi atau katakanlah uang yang saya dapatkan. Nah, secara pikiran memang itu sangat baik dan bahkan mungkin itu sangat-sangat membantu. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan terus berlangsung? Atau apakah itu bisa bertahan? Apakah itu bisa menjadi jaminan untuk dapat menyelesaikan masalah? Tentu tidak seperti itu. Tetapi apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi yang saya sebenarnya menginginkan adalah bagaimana saya didorong untuk boleh memberdayakan diri saya supaya bisa lebih baik, lebih berkembang dan lebih mandiri. Maka dengan demikian saya pun memutuskan untuk merantau dengan tujuan memberdayakan diri saya untuk berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu, pengalaman saya ini boleh menjadi cermin bagi bacaan kita hari ini. Kita melihat di mana tokoh utama yang tersorot di dalam bacaan ini adalah Elisa. Ketika janda ini bertemu dengan dia, lalu kemudian menceritakan semua isi hatinya, bahkan seluruh ketakutannya kepada Elisa. Lalu kemudian apa yang Elisa lakukan?
Janda ini datang menemui Elisa karena dia merasa berada dalam satu situasi yang sangat-sangat mengancam, di mana ketika dia tidak sanggup membayar hutangnya, maka anaknya harus menjadi korban, anaknya harus menjadi budak kepada orang di mana dia berhutang. Nah, lalu apa yang dilakukan Elisa? Tindakan apa yang dibuat oleh Elisa sehingga si ibu ini atau si janda ini dapat menyelesaikan masalahnya? Elisa bertanya, "Apa yang ada padamu?" Nah, ternyata Bapak Ibu, si ibu ini hanya mempunyai buli-buli berisi minyak dan nggak ada yang lain selain buli-buli berisi minyak itu. Lalu kemudian Elisa berkata sama perempuan ini, "Pergilah kepada semua tetangga-tetanggamu." Di sana kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, itu jelas sekali bagaimana Elisa membantu si ibu ini. Lalu kemudian minta bejana-bejana yang kosong, isi dengan minyak. Nah, akhirnya perempuan ini pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia kemudian mengisi semua bejana-bejana itu dengan minyak. Lalu kemudian Elisa menyuruh supaya minyak itu dijual untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Bahkan tidak hanya cukup untuk membayar utangnya, tetapi bahkan ada lebihnya untuk janda ini bersama dengan anaknya bisa bertahan hidup. Nah, dari sini kita dapat melihat upaya Elisa mendorong janda ini untuk mengubah atau menyelesaikan masalahnya dengan apa yang ada padanya. Dengan setiap potensi-potensi atau kemampuan yang ada pada janda ini. Ya, katakanlah seperti bejana dan minyak tadi. Itu yang ada pada janda ini, maka Elisa memanfaatkan itu untuk menjadi cara bagaimana supaya si ibu ini dapat menyelesaikan masalahnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita melihat dalam konteks perjanjian lama bahwa janda adalah kaum yang dipandang sebelah mata, atau katakanlah janda adalah kaum marginal sehingga mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Katakanlah mereka sulit untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi hak mereka itu sangat sulit bagi mereka. Maka Elisa mencoba mendorong janda ini untuk bisa mandiri dari apa yang ada padanya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya solusi itu sebenarnya dekat dengan kita. Kenapa demikian? Solusi itu bisa jadi bermula dari setiap potensi atau apa yang ada pada kita, sehingga manakala kita mendapatkan sebuah tekanan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk melihat apa yang ada pada kita untuk menjadi sebuah dorongan atau solusi untuk dapat menyelesaikan masalah. Lalu kita juga bisa melihat bahwa Elisa sebagai perantara Allah dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membantu mendorong janda ini sehingga bisa menjadi lebih baik, tanpa memandang bahwa janda ini adalah kaum marginal atau tanpa melihat status sosial. Maka Elisa membantu janda ini untuk dapat mengembangkan bagaimana bisa bertahan hidup dengan keluarganya. Nah, dari sini kita melihat, kita, terutama Yakub sebagai anggota rekan kerja Allah, dipakai Tuhan untuk menolong sesama menjadi pribadi yang inklusif, untuk menolong sesama dengan memberikan solusi, untuk dapat membantu masyarakat bagaimana supaya dapat menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan apa yang menjadi persoalannya. Dengan demikian, Yakub hadir untuk memberikan solusi bagi sesama. Lalu dapat kita simpulkan, kita dipakai Tuhan untuk menolong orang lain tanpa memandang status sosial, tetapi kita dipakai Tuhan untuk menolong orang lain menjadi pribadi yang inklusif, pribadi yang mandiri, pribadi yang melihat pada potensinya sendiri. Kita juga boleh memandang rekan kerja sebagai pribadi yang inklusif.
Kita semua sama, dan Tuhan tidak membeda-bedakan golongan A, golongan B, dan golongan C. Semua Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat dan akal budi untuk melihat potensi apa atau apa yang kita miliki untuk dapat menyelesaikan setiap masalah, setiap solusi yang kita miliki, itu dapat membantu kita memecahkan masalah. Tuhan kiranya menolong memampukan kita untuk terus menjadi lebih baik, menjadi berkat untuk menolong sesama, bahkan menjadi pribadi yang inklusif, sehingga dengan demikian banyak orang akan melihat kehadiran Allah melalui pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, kami boleh diajar untuk melihat apa yang ada pada kami, untuk boleh menjadi solusi bagi kami untuk memecahkan setiap masalah dan persoalan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Berikan kami hati untuk melakukannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memancarkan terang kehadiran Kristus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tuntunan dan pertolongan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan, kami persembahkan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.